Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati dalam satu tema kisah lengkap kenaikan Yesus ke sorga. Dan kita akan lihat beberapa teks Alkitab untuk bisa memberi kepada kita warna kelengkapan dari kisah kenaikan Yesus ke sorga. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nanti dilanjutkan dengan Markus pasal 16, Lukas 24 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengikuti pembacaan Alkitab kita, yaitu dari Matius pasal 28. Itu menjadi bagian yang pertama. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, bacaan yang kedua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Teks ketiga, Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Teks yang terakhir di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali. Hari-hari ini Menteri Agama
hendak memperbaiki istilah di kalender. Yaitu kalender yang menuliskan kenaikan Isa Al-Masih. Istilah itu asing bagi orang Kristen. Itulah sebabnya maka Menteri Agama mengatakan bahwa mulai pada kalender berikutnya yang akan ditulis dalam kalender pemerintah, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Bukan kenaikan Isa Al-Masih. Karena Alkitab kita mencatat tentang kenaikan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, antusiasnya pemerintah luar biasa terhadap perayaan orang Kristen. Orang Kristen kadang-kadang tuh kurang antusias terhadap perayaan. Ini yang terjadi. Orang hari kenaikan Yesus, hari Pentakosta, hari Natal, hari Paskah, itu kadang-kadang antusiasnya orang Kristen loh, sudah mulai turun. Nah, itulah sebabnya saya menyemangati kita melalui WA di grup kita. Ayo seluruh orang di dunia merayakan perayaan kita. Dan orang di luar kita tahu bahwa ini perayaannya orang Kristen. Tapi kalau kita menganggap sepi-sepi, saya kira kita tidak memberikan apresiasi kepada upaya pemerintah untuk menghargai perayaan-perayaan orang Kristen. Malah kesempatan biasanya di hari-hari perayaan itu kesempatan liburan. Lah ini aneh. Liburan justru malah pada peristiwa yang kita harusnya mesti rayakan. Makanya jangan berkecil hati. Kadang-kadang pemerintah akhirnya tidak memberikan respek terhadap kita karena kita tidak menghargai perayaan-perayaan kita sendiri. Karena itu kita perlu antusias terhadap perayaan-perayaan kita. Perayaan Paskah, perayaan Natal, perayaan Jumat Agung, perayaan kenaikan Tuhan Yesus, perayaan tentang turunnya Roh Kudus. Ini 10 hari lagi kita akan rayakan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi mari orang sekarang ini mestinya berlomba-lomba untuk perayaan-perayaan umat itu bisa dirayakan secara bersama-sama. Amin. Nah, ini luar biasa ini. Nah, pagi hari ini peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu diperingati di sepanjang sejarah kekristenan. Di sepanjang sejarah kekristenan itu dirayakan. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa setelah 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Angka 40 itu tidak ada kaitannya dengan 40 hari perayaan setiap ada orang meninggal dirayakan 40 hari. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Makanya ada orang kadang-kadang hari yang ke-40, hari yang ke-100, hari yang ke-1000. Tidak ada di situ. Tidak ada. 40 hari itu adalah masa di mana Yesus meyakinkan murid-muridnya. Karena kita baca tadi ayat, masih ada yang ragu-ragu. Padahal Yesus sudah tampakkan dirinya 40 hari lamanya untuk menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Tapi masih ada yang ragu-ragu. Apakah benar ini Yesus yang bangkit? Nah, apalagi kita-kita ini yang jaraknya itu ada 20 abad lamanya. Bagaimana kita bisa diyakinkan tentang peristiwa kenaikan daripada Yesus, itu peristiwa yang sangat pasti. Tapi kita mundur ke bawahnya, peristiwa tentang kebangkitannya adalah hal yang haruslah kita yakini dan tanpa ragu. Itu sebabnya maka waktu Yesus naik ke surga, ada beberapa ragu-ragu, Yesus meyakinkan dengan pesan-pesan penting. Bahkan sampai harus ada malaikat Allah untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus yang naik ke surga itu adalah akan menjadi juga Yesus yang akan datang pada hari kedatangan yang kedua kalinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran penting dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita akan pelajari pada pagi hari ini. Ada 3 pelajaran penting dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, peristiwa kenaikan Yesus ke surga benar-benar terjadi. Mari kita lihat teksnya. Injil Matius pasal 28 ayat 16 menuliskan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi siapa yang menunjukkan lokasinya? Di mana letaknya, itu Yesus yang menentukan. Dan bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus itu adalah bukit di luar kota Yerusalem, dekat Betania, di bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun. Itulah sebabnya salah satu gereja kita, dari 149 gereja di seluruh Indonesia,
ada satu gereja kita yang memberi nama gerejanya GKIN Bukit Jaitun, yaitu di Kota Blitar. Nah, kalau sampai gereja ini tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ganti namanya. Sebab kadang-kadang orang itu cantumkan nama, tapi lupa memaknai apa dari nama yang sudah diambilnya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Bukit Jaitun itu kira-kira seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, itu kira-kira lebih kurang 1,5 kilometer dari kota Yerusalem, di atas sebuah bukit. Jadi kalau 1,5 kilometer itu kira-kira bisa ditempuh ya kira-kira 30 menit lah jalan kaki. Nah, Bapak Ibu, salah satu destinasi setiap kali ada tur Holy Land. Ini salah satu pekerja kita, Ketua Majelis Daerah Wilayah Bagian Timur, lagi memandu beberapa minggu yang lalu itu tur Holy Land ke Timur Tengah. Itu Bapak Pendeta Esra. Beliau membawa rombongan untuk salah satunya itu pasti akan sampai ke Bukit Jaitun ini. Nanti giliran Bapak Ibu. Bukit ini terletak di timur kota Yerusalem. Nah, dari atas kita akan lihat pemandangannya. Ada fotonya di sini. Kalau Bapak Ibu tidak hadir, ada fotonya. Nah, ini fotonya. Jadi, dari bagian di bukit inilah kita bisa melihat pemandangan kota Yerusalem. Ya, kita melihat di situ ada beberapa tempat bait Allah yang baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang Muslim. Ada namanya Dome of the Rock, ya. Dan di situ ada juga Masjid Al-Aqsa. Ya, di sini ada. Makanya ini menjadi kota milik dari 3 agama. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Nah, dari atas puncak bukit itulah kita bisa menatap kota Yerusalem. Jadi, tidak heran kalau Bukit Jaitun ini karena posisinya tinggi, kira-kira 100 meter lebih tinggi dari kotanya Yerusalem, maka pemandangannya itu bisa disaksikan. Ya. Sejarah Bukit Jaitun begitu menarik, luar biasa. Karena ini kota sudah berabad-abad lamanya. Bukit Jaitun itu dalam bahasa Ibrani, yaitu Bukit Hazeitim. Ya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan Zabel Zaitun. Jadi Bukit Jaitun itu ada 3 puncak. Ya, ada 3 puncak yang membentang dari utara ke selatan dengan puncak tertingginya yaitu kira-kira 818. Jadi ada 3 bukit di situ. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengapa disebut sebagai Bukit Jaitun? Karena memang di sekitar daripada berbukitan itu ada perkebunan zaitun. Sehingga tempat yang Yesus pilih adalah tempat yang tertinggi, di mana di tempat itulah Yesus naik ke surga. Nah, Bukit Jaitun sangat erat kaitannya dengan sejarah umat Yahudi, umat Kristiani, dan umat Islam. Nah, menurut kepercayaan orang Yahudi, Mesias yang ditunggu-tunggu akan datang nanti lewat Bukit Jaitun itu. Itu keyakinan mereka. Dan bukit ini, Mesias menuju ke Bait Allah lewat pintu gerbang bagian timur Yerusalem. Jadi ini kepercayaannya orang Yahudi. Bahwa sebagaimana malaikat mengatakan sama seperti pada waktu Yesus naik ke surga, demikian juga dia akan kembali. Nah, itulah sebabnya maka sampai pada hari ini satu hal yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi adalah kedatangan Mesias yang kedua kalinya di tempat itu. Nah, bukan hanya Injil Matius yang menuliskan tentang fakta kenaikan Yesus, tapi juga Injil Lukas di ayat 50 di pasal 24 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Luar biasa. Jadi sebelum Yesus naik ke surga,
dia menyampaikan pesan-pesan penting, itu bagian yang kedua nanti. Dan dikatakan, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, bukan hanya itu saja, tapi kisah para rasul. Injil Matius, Markus, Lukas, kemudian di Yohanes memang tidak ada catatan tentang masalah kenaikan Yesus ke surga. Karena dia lebih fokus pada fakta-fakta yang memang berhubungan dengan masalah sakit, penyakit, kesembuhan, dan lain sebagainya. Dan pengajaran-pengajaran pokok. Kalau itu di Injil Lukas. Tapi pokok-pokok pengajaran itu ada di dalam Injil Yohanes. Makanya petobat-petobat baru, itu saya selalu anjurkan mereka baca Injil Yohanes. Karena itu Injil yang menjadi jantung daripada imannya orang yang baru bertobat. Di situ pengajarannya sangat penting. Sedangkan mereka-mereka yang perlu diyakinkan dengan fakta-fakta, silakan baca Injil Lukas. Karena Injil Lukas berbicara tentang keajaiban-keajaiban, bagaimana pemulihan terjadi, bagaimana fakta-fakta kuasa Allah dinyatakan secara spektakuler dalam pelayanan Yesus Kristus. Lalu kisah para rasul yang ditulis oleh yang ditulis oleh Lukas, itu di dalam kisah para rasul ini, pasal 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, itu kisah para rasul pasal 1 ayat 9 juga memberikan penegasan bahwa Yesus terangkat ke surga dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi poin yang pertama ini ialah bahwa fakta kenaikan Yesus adalah fakta nyata dan tidak terbantahkan. Karena ada saksi mata ketika Yesus naik ke surga. Bukan hanya saksi mata orang-orang yang ada di situ, tapi juga ada malaikat Allah yang berbicara kepada mereka-mereka yang ternganga pada waktu Yesus naik ke surga. Dan malaikat itu katakan, Yesus yang naik ini juga akan kembali sama seperti pada waktu dia naik. Nah, ini poin yang pertama yang kita bisa ambil sebagai pelajaran bagi kita. Nah, yang kedua menjadi inti kenaikan Yesus Kristus. Apa itu? Yang kedua pelajarannya adalah ada pesan penting. Nah, biasanya orang kalau mau meninggal itu, kalau seandainya di masa dia sekarat ada pesan-pesan yang disampaikannya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang yang dititipi pesan itu pasti akan apa? Pasti akan ingat, mencatatnya supaya jangan sampai itu terlewati. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita sama juga di dalam kisah ini. Ya. Bahwa murid-murid itu mendapatkan pesan yang sangat penting. Ya, mendapatkan pesan yang sangat penting dan ada beberapa pesan yang penting yang disampaikan. Ya, di dalam bagian ini ada beberapa yang akan saya sampaikan dan Bapak Ibu kita lihat satu persatu bagian firman Tuhan tersebut. Yang pertama, pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka ialah satu. Nah, untuk kita ketahui ya, ini pesan penting. Yang pertama ialah Yesus berkata bahwa ia memiliki kuasa di bumi dan di surga. Itu yang pertama. Dia memiliki kuasa di bumi dan di surga. Nah, kita ini kadang-kadang tuh kalau seandainya dekat dengan penguasa, kita merasa lebih tenang. Kalau kita kenal dengan seorang yang berpangkat, biasanya kita lebih bangga. Kalau kita biasanya kenal dengan orang yang memiliki pengaruh yang besar, kita juga ikut menjadi orang yang seolah-olah menjadi orang sama seperti orang itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Yesus sebelum terangkat ke surga, di dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa ia berkata, segala kuasa yang di surga dan di bumi itu dimiliki oleh Yesus. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau Yesus adalah pemilik kuasa yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, maka tidak ada kekuasaan yang lebih hebat di dalam dunia ini yang melebihi daripada Yesus. Maka setiap kita yang ada di dalam Yesus, seharusnya kita mengandalkan kuasa yang ada pada Yesus dalam hidup kita. Itulah sebabnya
Kuasa daripada Yesus itu bagaimana kita bisa memperolehnya? Kalau kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita percaya kepada Dia. Kalau kita meyakini Dia. Tapi bagaimana secara teknisnya agar kuasa itu ada di dalam kita? Kalau kita terus-menerus kita ada di dalam firman-Nya. Dan memperkatakan firman itu dan menghidupi firman itu. Dan Roh Kudus Tuhan akan meneguhkan setiap firman yang kita terima itu. Maka firman-firman yang kita imani itu akan terjadi ketika kita betul-betul meyakini dan mengimaninya. Saya baru berbicara kepada seluruh teman-teman yang bekerja di BNI. Mulai dari pimpinan sampai kepada karyawan-karyawan. Ada yang hadir secara online, ada yang hadir secara tatap muka, ada yang hadir secara online. Dan pada waktu saya selesai berkhotbah, karena saya berbicara tentang iman yang menghasilkan buah, saya bilang Bapak dan Ibu, banyak orang berteori tentang mengerti tentang firman. Tapi sedikit orang yang mengimani firman yang dia mengerti itu untuk hidup hari-harinya. Itulah sebabnya banyak orang, dia menggembar-gemborkan imannya, tapi fakta hidup yang dijalaninya, dia tidak memiliki itu di dalam hari-harinya. Kalau kita beriman, kita punya optimisme menjalani hidup. Saya katakan kepada mereka, orang bank itu ada target-targetnya kan. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya beriman, dia sendiri ragu terhadap kerjanya, dia tidak bisa raih. Berarti dia mengimani Tuhan itu tidak sepenuhnya. Kalau orang beriman, dia memiliki optimisme dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dia yakin bahwa hari hidupnya memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang yang tidak mempunyai iman kepada Tuhan yang berkuasa. Lah yang punya kuasa Tuhan. Baik di surga maupun di bumi. Lalu kita ini anak-anak Gusti sing duwe kuoso. Lalu kita ini ternyata di dalam hidup, menjalani hidup kok tidak yakin yang kita jalani. Lah itu tidak berbarengan antara apa yang kita yakini dengan cara hidup kita. Makanya kita dalam menjalani hidup beriman, kita yakini bahwa iman yang kita percaya di dalam Yesus itu memberi kepada kita kemantapan untuk hidup di surga. Yang kedua, bahwa yang kita jalani hari-hari kita, berarti Tuhan yang kuasa itu menyertai hari-hari kita. Kecuali kita lupa kepada yang punya kuasa itu. Maka apa yang kita kerjakan, itu disertai dengan berkat dan kuasa daripada Allah, Ia akan memberkatinya. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi optimal, menjadi berhasil, menjadi ada jalan-jalan terbaiknya. Tapi banyak orang yang berkata, saya mengandalkan kuasa Tuhan, tapi malas dalam kerja. Ini namanya mencobai Tuhan. Ada yang mengatakan, saya mengandalkan kuasa dalam nama Yesus. Tapi dia dalam hidup sembrono. Bagaimana bisa terjadi? Karena ada keseimbangan, ada jalan yang bersamaan. Antara kita berjalan dalam iman kepada Yesus, dengan perilaku hidup kita dan hasil yang kita raih. Itu selalu ada kaitannya. Kita katakan, saya punya iman kepada Tuhan yang punya kuasa. Tapi kita di sini apa? Kita memulai kerja kita dengan berdoa. Memulai kerja kita dengan betul-betul yakin. Saya memulai ini dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka perilaku orang yang seperti itu tampak dalam kerjanya. Dia bekerja dengan tekun, dia bekerja dengan sungguh, dia juga melakukan segala sesuatu dengan keseriusan. Maka ada iman di sini, ada perilaku serius dan sungguh-sungguh di sini, dan ada hasil. Makanya tidak ada orang yang tidak berhasil kalau dia tekun dan serius. Maka apa bedanya dengan orang yang tekun, serius, berhasil tanpa iman kepada Yesus? Ada bedanya. Kalau orang tekun, sungguh-sungguh, dia menerima hasil dari kesungguhannya. Tapi dia tidak punya iman kepada Yesus. Bedanya di mana? Dia tidak pernah berpuas diri dan bahagia dengan apa yang dihasilkan. Dia merasa kurang. Karena kebahagiaan sesungguhnya bukan dengan apa yang kita cari dengan capaian-capaian dunia. Tapi Alkitab katakan bahwa dengan menemukan kebenaran di dalam Yesus, itulah kebahagiaan sejati kita. Kalau kita dapat rezeki, kalau kita dapat untung, kalau kita dapat kelimpahan, kadang kita bahagia hanya sementara. Tapi kalau kita beriman kepada Yesus, mengandalkan Tuhan dalam kerja kita, kita tekun, sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat ini ada nilai plusnya. Apa? Kita dapat menikmati bahagia melebihi daripada bahagia yang dalam pencarian dunia itu hanya sifatnya sementara. Karena orang beriman selalu mensyukuri.
diberikan berapapun dia tetap mensyukuri. Ya, amin ya Bapak Ibu. Saya itu senang. Salah satu orang hamba Tuhan bilang begini, "Loh kalau seandainya sampean diberkati misalnya luar biasa oleh Tuhan, dapat hari ini rezeki yang besar, kira-kira apa yang sampean akan lakukan?" Kadang-kadang kita berpikir begini, saya akan melakukan ini dan itu kalau nanti rezeki saya banyak. Nah coba, waktu sedikit saja kita sudah sulit untuk memakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka jangan berharap pada waktu dapat banyak, eman-eman. Ya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, waktu dipercayakan sekarang sedikit, bagaimana kita mengelolanya untuk kita bisa memberkati orang dalam keterbatasan kita, memberkati keluarga kita dalam keterbatasan kita, memberkati orang lain di sekitar kita dalam keterbatasan kita. So, ketika kita setia waktu hal-hal yang kecil, maka itu nanti akan mengiringi kita ke depan. Nah ini bedanya. Kalau orang dunia itu dikelompokno untuk dirinya sendiri, tapi kalau orang percaya dikatakan oleh Yesus apa? Kalau engkau hendak menjadi berkat, engkau harus memberkati. Amin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, pesan penting adalah murid-murid diperintahkan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kata aslinya adalah pantata etna. Menjadikan semua suku-suku bangsa menjadi murid Gusti Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita jadi murid. Jadi kita ini berarti kalau jadi murid berarti Tuhan mau kita ini diajar. Nah kalau ada orang Kristen sampai hari ini berhenti belajar, maka dia sebenarnya belum jadi murid. Itulah sebabnya ciri seorang yang belajar adalah dia tiap hari mau berguru. Berguru kepada siapa? Berguru kepada firman. Berguru kepada siapa? Para rohaniwan. Berguru kepada siapa? Pada pimpinannya Roh Kudus. Itulah sebabnya ada orang mau dipimpin oleh Roh Kudus tapi tidak pernah baca Alkitab. Maka nyeleneh yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Dia selalu doanya begini. Tuhan, adakah wahyu yang baru? Padahal Alkitab ini loh, sak gini banyaknya. Masa masih kurang wahyunya Tuhan? Masih minta wahyu yang baru. Ada orang yang hanya doa tapi tidak pernah baca firman. Dia mengalami kekeringan dalam pengetahuannya. Sehingga dia tidak menjadi seorang murid. Maka doa, maka pembacaan firman Allah, maka praktek dalam hidup itu harus seimbang. Nah, itulah sebabnya pesan Yesus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua adalah murid-murid diperintahkan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Lah jadi murid itu gimana? Kita sudah diajar, kita ajar yang lain. Nah kalau begitu, kepala rumah tangga kalau tidak belajar Alkitab, jangan percayakan kepada guru di sekolah minggu, jangan percayakan kepada guru yang ada di sekolah, jangan percayakan kepada guru yang ada di gereja sebagai tempat utama. Karena Alkitab mengatakan orang tua itu adalah sumber pengajaran bagi anak. Nah ini sekarang terbalik, semuanya diserahkan kepada sekolah untuk ngajari anak. Lah bapaknya tidak pernah belajar Alkitab. Nah ini kan repot. Sekarang, Pak, itu kisahnya tentang Yesus terangkat ke surga itu di mana, Pak? Wih, tanya kepada Pak Pendeta, tanya kepada gurumu di sekolah. Loh, bapaknya nggak belajar. Nah ini loh, peristiwa kenaikan Yesus mengingatkan kita apa tugas kita yang penting yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa itu? Kita ini jadi murid yang terus belajar, terus meguru, terus belajar. Ya, orang di dunia kadang-kadang belajar ilmu, ngilmu kemana-mana. Kalau sudah dapat ilmu dari guru ini, mau cari guru yang lain, yang lebih hebat lagi, yang lebih hebat lagi. Loh kita ini kadang-kadang ini lupa bahwa guru segala guru itu adalah Yesus. Murid-murid setiap kali berbicara, ya Tuhanku. Tapi juga kadang-kadang berkata, ya Rabi. Artinya apa? Yesus itu adalah guru. Dia adalah maha guru. Bagi setiap orang yang hendak belajar kepadanya, kita akan dicerdaskan menjadi seorang muridnya Kristus.
Amin. Saya kemarin itu di WA oleh satu orang. Dia sudah selesai S1, sudah selesai S2 di bidang pendidikan. Dan ada satu WA-nya kepada saya, Pak, walaupun saya sudah belajar S1, S2 Pak, saya mau memperdalam Alkitab. Wah, dikatakan begitu. Luar biasa itu. Orang sudah belajar, tapi mau memperdalam. Kenapa? Karena dia merasa masih kurang, masih perlu untuk belajar, masih perlu untuk diajar. Dan orang yang berhenti untuk diajar, tidak akan menjadi murid yang baik. Karena orang yang terus mau diajar, dia akan menjadi murid yang baik, yang akan bisa juga memuridkan yang lain. Tugas Bapak dan Ibu di dalam keluarga, setidak-tidaknya keluarga kita loh diajari firman. Dari mana kita belajar? Dari Alkitab. Kalau kita kurang belajar, ayo ditanya kepada guru yang ada di sekolah. Kalau kurang, kita belajar kepada para pendeta, para rohaniwan kita di gereja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, menarik sekali. Pengajaran-pengajaran yang kita terima itu akan menuntun kita untuk menjadi seorang murid yang baik. Menjadi murid yang baik, tapi juga menjadi murid yang benar. Ya, saya untuk calon-calon mahasiswa dari Malaysia itu usianya sudah 75 tahun ada. Tapi masih bersemangat belajar Alkitab. Usia 75 tahun. Lalu saya semangati, saya bilang begini. Ibu usia 75 tahun itu masih muda. Kenapa? Karena WHO itu mencantumkan usia pemuda itu dimulai 60 tahun. Jadi kalau seandainya ada yang di sini sudah 60 tahun, itu baru mengawali pemuda. Semangat belajarnya harus terus. Lalu berdasarkan penelitian, usia 60 tahun ke atas itu baru seimbang cara berpikirnya. Lebih banyak bijaknya. Makanya lihat orang-orang tua itu gampang sekali untuk memberikan suasana yang lebih menenteramkan. Karena apa? Karena sudah lebih bijak ya dalam hidup. Jadi carilah orang yang menjadi penasihat di usia 60 tahun. Makanya saya sebenarnya tidak mau jadi penasihat. Usia saya belum sampai 60 tahun. Tapi ditaruh jadi penasihat. Hampir saja waktu yang lalu saya dijadikan penasihat sinode. Lah orang muda kayak gini dijadikan penasihat sinode itu bagaimana ini? Ya, menasihati orang-orang yang sudah tua-tua ini bagaimana? Lalu saya katakan kepada ketua sinode, Bapak tidak salah, saya penasehat. Katanya begitu. Iya Pak, Bapak cocok sebagai penasehat katanya. Saya bilang, Pak, dari mananya Pak? Bapak lihat ini, seluruh orang di Indonesia, di pendeta-pendeta banyak yang lebih tua yang bisa dijadikan penasehat. Sudah, jadikan mereka sebagai penasehat. Lalu sepersekian jam mereka pertimbangkan ulang. Sudahlah. Saya bilang, untuk posisi penasehat belum saatnya saya. Kecuali jadi penasehat IKN. Mereka tunjuk saya jadi penasehat IKN. Lalu kemarin dimasukkan lagi di toko. Saya ini belum jadi toko. Saya ini masih orang biasa. Ya, dijadikan tokoh masyarakat Nias. Ini belum tua ini, belum berjenggot. Kalau di Nias itu kalau belum putih rambut itu tidak bisa jadi tokoh itu. Bapak dan Ibu sekalian, ayo melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita menjadi orang yang terus mengguru, belajar kepada guru agung kita yaitu Yesus Kristus. Supaya kita apa? Menjadi murid-murid yang benar dan mengajari orang lain. Saya tanya yang di dalam ruangan ini, siapa yang sudah memuridkan? Jadi setelah percaya kepada Yesus, ada yang diajari, diturunkan ilmunya. Jangan hanya ilmu silat yang diturunkan. Jangan ilmu mantranya yang diturunkan, tapi ilmu firmannya juga harus diturunkan kepada anak-anak. Itu opa saya dulu punya ilmu banyak sekali, lalu panggil anak-anak. Nah bapak saya itu yang paling cocok, katanya cocok gitu. Hawanya turunkan ilmu itu cocok di bapak saya. Bapak saya sudah mulai belajar ilmu silat di bulan purnama. Nah, mama saya bilang begini, aduh. Dan ilmu itu akhirnya tidak jadi dipelajari. Bapak dan Ibu kadang-kadang kita bersemangat ya mengajari anak-anak ya, misalnya kalau dunia kedokteran itu kepengen anak-anak jadi dokter, kalau hamba Tuhan kepengen anak jadi hamba Tuhan, kalau pengusaha kepengen anaknya turun jadi pengusaha. Kita kepengen menularkan semua ilmu. Kalau dia adalah chef, dia turunkan ilmunya. Ayo Ibu turunkan ke siapa Bu ilmu yang baru? Oke ini. Tapi kita lupa bahwa kita harus menurunkan
harus menduplikasi apa yang kita telah terima sebagai orang Kristen itu supaya iman anak-anak kita itu makin mantap. Jangan sampai justru malah imannya sampai di anak-anak kita makin berkurang, kemudian hilang imannya. Jangan. Maka tanggung jawab kita ini supaya bisa terjadi. Nah, yang ketiga, murid-murid diperintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka ada banyak juga polemik yang terjadi di sini. Ada yang mengatakan begini, semua orang bisa baptis. Ada yang mengatakan bahwa hanya hamba Tuhan saja yang diberi kewenangan khusus untuk membaptis. Nah, supaya jangan sampai kemudian kacau, maka organisasi gereja mengatur. Untuk yang membaptis itu yang memang diberi kewenangan. Supaya tahu betul, ini betul-betul orang sudah bertobat atau belum. Tapi bagi yang lain, siapa saja, ibu bisa baptis orang. Tapi ada itu, bisa dibaptis. Dibaptis di mana? Tidak perlu persiapan, masukkan di kolam hari itu juga. Masukkan hari itu di kamar mandi. Tidak ada yang model begini. Lalu kapan pembinaannya? Maka kita membaptis orang harus dipersiapkan dulu. Supaya nanti bisa mempertanggungjawabkan baptisannya kepada orang lain. Ditanya, kamu dibaptis maksudnya apa? Nggak ngerti saya, pokoknya dimasukkan di dalam kolam saya. Nah ini kan susah. Nah memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid untuk membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi apa makna baptis? Mana baptis itu adalah dari kata baptiso, artinya keluar. Keluar dari apa? Keluar dari dua pengertiannya. Itu secara harafiah keluar dari air. Tapi secara rohaninya itu berarti keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi pada peristiwa Yesus keluar dari air waktu dibaptis, kata baptiso di sana, itu keluar bisa dipercik, bisa juga diselam. Karena itu kita tidak mempersoalkan masalah orang dipercik dan diselam, atau disemprot atau ditenggelamkan. Itu bukan itu persoalannya. Persoalannya apakah kemantapan imannya ada atau tidak. Makanya saya tidak berani baptis orang kalau tidak sungguh-sungguh yakin. Kenapa? Kita bukan yang sekedar mencelupkan orang atau kemudian membaptis orang, memercikkan orang. Bukan. Karena tanggung jawabnya kita baptiskan orang. Kalau dia tidak mantap imannya, kita bersalah. Makanya kita tidak membaptis anak kecil. Kenapa? Mereka belum mempunyai pengertian. Dan memang di gereja-gereja tertentu sudah diingatkan. Apabila anak-anak dipercikkan pada waktu kecil, tanggung jawab orang tua mengajarkan. Tapi seberapa banyak orang tua yang bertanggung jawab mengajarkan anak-anak? Kecil porsinya. Makanya kita mengikuti pola di dalam pengajaran Alkitab. Apa pengajaran Alkitab? Memang itu bukan hal yang saya katakan sebagai sebuah koreksi terhadap pembaptisan anak kecil, bukan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus pada waktu dia kecil itu diserahkan oleh orang tuanya, lalu setelah itu umur 30 tahun baru dibaptis. Itu mengikuti tradisi dalam Yahudi. Nah, sejak usia 9 tahun, sejak usia itu sampai dengan usia 30 tahun, itu melewati sebuah jajaran pendidikan. Jadi mereka dididik dalam bentuk pendidikan secara ketat. Nah itulah sebabnya Bapak dan Ibu, tanggung jawab orang tua itu sepenuhnya ada di sana. Baru dibaptis. Jadi orang dianggap dewasa di dalam kebiasaan tradisi Yahudi usia 30 tahun. Nah dia setelah usia 30 tahun melewati pendidikan baru bisa dia menjadi guru. Kalau tidak, dia tidak bisa dijadikan sebagai guru. Nah itulah sebabnya Bapak dan Ibu kita tidak sembarang juga di dalam gereja untuk semua orang bisa membaptis. Karena apa? Iya kalau seandainya dia mempunyai pengertian yang sudah diajarkan secara benar. Itulah sebabnya setelah orang itu dimuridkan, diarahkan kepada hamba Tuhan di gereja supaya dipersiapkan lalu dibaptis. Ini calon-calon baptisan ada di belakang ini. Kalau Bapak tidak. Ini yang mereka bertiga ini. Ya, walaupun anak pendeta tidak otomatis dia pasti paham. Dia harus diajar. Di 3 orang ini sedang dipersiapkan. Supaya mereka dibaptis sudah punya pemahaman, sudah punya pengajaran yang mantap. Sehingga mereka dilepas kemana saja, mau di mana saja tinggal, mau di lingkungan mana saja, mereka memiliki kemantapan iman. Tidak gampang menjadi goyah. Itu penting. Maka seseorang sebelum dibaptis itu harus dipersiapkan dengan baik. Dididik. Nah kita punya pelajaran secara paket yang harus diselesaikan untuk mereka sebelum mereka dibaptis.
Bapak dan Ibu sekalian, pesan keempat adalah murid-murid diperintahkan mengajarkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan kepada mereka. Makanya hal yang sederhana Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui, ajarkanlah kepada anak-anak. Ajarkan kepada keluarga kita. Yang tidak ketahui, ayo belajar lagi. Kalau memang perlu pendalaman, ayo diperdalam lagi. Ya, ada hamba-hamba Tuhan. Makanya Bapak dan Ibu di WA grup boleh bertanya, Pak, saya tidak mengerti tentang ini maksudnya apa? Boleh. Grupnya kita itu adalah tempat kita berkomunikasi, tapi juga tempat di mana kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan dalam grup supaya itu bisa ada jawaban-jawabannya. Sehingga kita tidak mencari jawaban, akhirnya menemukan nanti belum tentu kadang-kadang pas. Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar untuk orang lain melalui kita itu diajarkan. Nah Tuhan perintahkan, kamu sudah menerima pengajaran, sekarang ayo mengajar. Nah memang tidak semua orang diberi karunia mengajar. Tidak semua orang diberi karunia mengajar. Tapi kita setahu yang kita bisa ajarkan, kita ajarkan kepada orang lain. Nah berikutnya adalah pesan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan aku menyertai sampai kepada akhir zaman. Jadi tidak usah takut. Siapa yang menyertai kita? Tuhan yang menyertai kita. Saya dulu masuk sekolah Alkitab, itu masih takut. Masih takut saya. Takut kepada apa? Lewat kuburan. Saya paling takut lewat kuburan. Jadi saya pulang pelayanan dulu di Wagir itu jam 11 malam tuh, lewat di perkuburan. Itu saya lihat kuburan itu seperti pohon-pohon yang ada di sana seperti bergerak pada waktu malam hari. Sudah jadi hamba Tuhan loh. Semester 1. Jalan kaki di tengah malam. Kemudian masuk di pintu gerbang itu sudah ada keranda. Jadi kadang-kadang tuh merinding. Terus yang pohon pisang itu bisa berubah seperti orang. Padahal itu adalah daun kering. Terus saya diingatkan, loh Tuhan waktu malam, Tuhan waktu siang adalah Tuhan yang sama. Apa yang perlu ditakutkan? Nah itu semua barang-barang biasa kok, barang mati itu. Digerakkan hanya karena angin saja itu. Nah, biasa aja. Akhirnya hanya dalam sepersekian minggu, itu sudah cara berpikirnya tentang Tuhan dirubah. Maka sudah tidak takut. Apalagi takut setan segala macam. Waduh. Setan itu kuasanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Apanya yang ditakutkan? Kadang-kadang kita menciptakan setan dalam pikiran kita. Itu yang membuat kita takut. Makanya mahasiswa saya bilang begini, dulu waktu saya di asrama itu seringkali ada gangguan di situ. Yang benar Pak, iya di belakang kapel itu loh. Sungguhan Pak. Saya bilang, kau sudah percaya kepada Yesus masih takut. Mau di setan ada di mana saja, tidak usah takut. Kenapa? Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa setan. Dan kuasa di dalam diri kita itu ketika kita percaya Tuhan, itu jauh melebihi kuasanya setan. Amin. Ada jaminan penyertaan Tuhan. Jadi kemana saja kita pergi. Nah, Bapak dan Ibu ini kadang-kadang kan punya anak. Takut dilepas jauh pergi. Ya kan? Dia eman-eman gitu. Takut anaknya pergi tempat yang jauh. Siapa yang kasih makan, terus bagaimana hidupnya. Loh Tuhan itu loh. Sudah sertai hidup kita, anak-anak kita pun akan disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini ada satu anak keponakan kami. Dilepas oleh orang tuanya. Pergi merantau untuk pertama kali ke Tanah Jawa. Ya. Rata-rata orang tua itu kadang-kadang berat untuk melepas. Tapi jangan lupa, kalau mereka sudah diberi kali iman, mereka dimantapkan, kemana saja mereka pasti akan ditolong oleh Tuhan. Berapa banyak kita ini merantau-merantau semua ini kita ini. Betul ya? Merantau, ini perantauan keberapa saya ini? Dari Nias ke Padang, dari Padang ke Mentawai, dari Mentawai ke Jawa sampai hari ini. Dia masih hidup ya. Itu penyertaan Tuhan itu luar biasa untuk kita. Ya, betul ya. Jadi kemana saja, yang penting Tuhan menyertai kita itu adalah rahasia keberhasilan hidup. Yang penting Tuhan menyertai.
Coba kalau seandainya tiap hari kita disertai sama Pak Jokowi. Oh, saudara minta apa saja. Tinggal beritahu Pak Jokowi, saya butuh ini. Loh, Tuhan itu di atas segala dari kuasa yang di bumi ini loh. Kenapa kita mesti harus ragu? Penyertaannya itu sempurna. Kita sering nyanyi lah, penyertaanmu sempurna. Waktu habis beras, bingung kita. Penyertaanmu sempurna, jualannya sudah mulai agak sedikit-sedikit gitu. Itu nyanyian kita dengan hari-hari kita harus disandingkan. Amin. Loh, perhatikan loh, burung di udara dipelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita supaya kita punya apa? Supaya kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Mosok kita dibiarkan tergeletak, mosok kita dibiarkan kekurangan. Pasti dicukupkanlah. Amin. Burung di udara dipelihara, mosok kita tidak dipelihara sama Tuhan. Amin. Ini penting. Ini minggu-minggu terakhir ya. Betul ya? Biasanya minggu-minggu sudah mulai menipis. Itu justru bagus. Artinya apa? Kalau kita ngisi tempat beras, habis beras, pasti ada beras yang baru. Kalau dompet kita kosong, itu berarti akan tersedia berkat yang baru. Tapi masih kosong ya Pak, belum terisi Pak. Tunggu aja waktunya. Iya kan? Loh, tepat waktunya Tuhan itu loh memberkati. Betul, saya ini dengan Bu Merlin kadang-kadang guyon. Tapi kita ini sudah melihat perkara-perkara hidup itu perkara biasa bagi Tuhan untuk mengerjakan. Itulah sebabnya kita happy, selalu happy, sukacita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Kalau saya bawa mahasiswa pergi pelayanan, tidak mungkin saya akan biarkan mereka susah. Pasti saya akan setidak-tidaknya sayalah yang jamin mereka. Kenapa saya bawa mereka untuk pelayanan, nyanyi sana, nyanyi sini misalnya dalam pelayanan gereja? Karena saya yakin dan percaya mereka juga percaya bahwa kalau pergi dengan Pak Adi ini pasti aman kita. Ya kan? Pasti aman kita. Setidak-tidaknya ditraktirlah makan kan begitu. Itu yang terjadi. Makanya mahasiswa tenang-tenang aja. Dijemput pagi-pagi mereka nggak makan. Santai aja. Karena nanti selesai pelayanan ada yang traktir. Itu iman mereka. Tapi bukan iman saja. Karena memang kita ada membawa mereka. Kita bertanggung jawab. Apalagi Tuhan. Pak Adi loh. Untuk hal yang kecil seperti itu apalagi Tuhan. Luar biasa. Ya. Nah, yang terakhir, tanda-tanda akan menyertai pelayanan murid-murid. Coba kita lihat yang terakhir ini. Markus 16, 17 sampai 18. Tapi nanti ada pertanyaan saya. Karena ini yang sering kali ditanyakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bisa enggak kita usir setan? Bisa. Nah, kenapa mesti panggil pendeta kalau usir setan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya atau pendeta? Maka kalau ada orang kesurupan, jangan telepon pendeta dulu, langsung doakan. Kalau sudah tidak bisa teratasi, baru telepon pendeta. Ayo cari pendeta siapa yang bisa gitu. Loh kuasa itu loh diberi kepada kita. Ayo, dalam nama Yesus, setan keluar. Bisa. Hanya kenapa? Karena kita tidak yakin. Ini bisa atau tidak pergi. Nanti malu kalau tidak pergi-pergi. Gitu kan. Doa dalam nama Yesus. Jadi kalau ada tetangga kita kesurupan, bilang, boleh tidak saya doakan? Loh, Bapak bisa? Loh, saya berdoa dalam nama Yesus. Ya begitu. Nah, terlambat nanti kalau seandainya panggil pendeta. Lalu pendeta ditelepon lagi sibuk. Wah, direpot lagi. Ya, akhirnya enggak bisa dilayani. Jadi kita ini ya semua diberi kuasa ya, amin. Jadi mulai praktek ya, mulai praktek. Kalau ada tetangga yang perlu didoakan, ayo cepat-cepat doakan. Ya, didoakan. Nah, berikutnya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Bisa bahasa baru? Bahasa roh ada yang bisa di sini? Saya tidak bisa. Ada yang bisa bahasa roh?
Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tapi bahasa roh itu ada artinya. Pasti ada maksudnya. Ya, pasti ada maksudnya. Oke. Kemudian mereka akan memegang ular. Ada yang takut ular di sini? Ular itu gambaran daripada kuasa daripada setan. Artinya berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, orang santet kita, orang dukuni kita. Tidak usah khawatir. Karena kita dikatakan memegang ada kuasa Allah. Jadi yang usaha-usahanya itu dikerjain sama orang, balik lagi. Kita peperangan rohani di situ. Itu kembali itu. Akan kembali. Nggak ada kuasa yang bisa mempan kepada orang-orang percaya. Nggak ada. Paling dia hanya memberikan efek di sekitar di mana kita ada. Tapi untuk orang percaya tidak disentuhnya dengan kuasa daripada perdukunan. Bahkan kembali. Dikatakan mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jangan cari masalah. Sengaja minum racun. Ada dosen kami, dia karena memberitakan Injil, lalu dirancang untuk diundang dalam sebuah acara, dan diberi minum kopi campur dengan racun. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Pada waktu dihidangkan, kopi yang ada racunnya itu, sebelum dia jama, itu pecah. Dan kalaupun diracun hari itu, dia sendiri yakin bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tapi kalau kita tahu itu ada racun di situ, masih minum, wah ini kita cari masalah namanya. Makanya pertanyaannya begini, kalau engkau beriman, ada yang menantang itu. Kalau engkau beriman, sekarang saya kasihkan racun di depan, minum. Saya pastikan pasti mati. Kalau kita tahu itu racun, jangan kita cari masalah. Maksudnya di sini, kalaupun kita diperhadapkan dengan niatan terburuk dan orang menyajikan itu kepada kita secara kita tidak sadari, tidak akan mempan itu racun itu. Itu maksudnya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk di daerah-daerah pedalaman, berhadapan dengan dukun-dukun, itu menghadapi yang begini-begini. Tapi mereka tidak pernah mati karena racun manusia. Kuasa Tuhan itu bekerja secara pribadi kepada kita. Artinya apa? Tidak ada sesuatu hal yang dapat membawa kepada kematian kalau memang Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Bapak dan Ibu dikatakan mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit. Jadi kalau ada tetangga kita sakit, didoakan oleh kita. Datang doakan. Datang kita doakan. Saya beberapa kali layani orang-orang yang sakit. Ada yang sembuh. Ada yang meninggal. Ada yang sehat. Pak Simon ini beberapa kali tuh mendoakan orang meninggal. Meninggal. Waduh, ini kuasa pencabut nyawa ini. Ada di dia. Tapi memang sudah waktunya Tuhan. Jadi jangan takut kalau seandainya kita, tidak mungkin kita dipersalahkan. Memang orang meninggal dunia itu sudah ada waktunya kan. Kalau dia sembuh disembuhkan. Kalau dia sehat, dia akan disehatkan. Itu semua kuasa Tuhan, bukan dari kita. Kita hanya alat dalam tangan Tuhan. Nah, mereka meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan menjadi sembuh. Karena itu Bapak dan Ibu punya kuasa loh. Untuk mendoakan keluarganya kalau sakit, tumpang tangan. Ya, tumpang tangan. Doakan. Ada kuasa yang sama di dalam kita. Nah, penerapan praktis sekarang nih, kita sudah mau mengakhiri. Penerapan praktisnya yang pertama, biarlah kita semakin mantap dalam iman kepada Yesus, bahwa ia benar-benar terangkat ke sorga. Kepastian Yesus terangkat ke sorga, meyakinkan kita bahwa ada kepastian kita juga tentang sorga. Karena Yesus hidup dan naik ke sorga. Yang kedua, kita harus memberikan perhatian penuh kepada pesan Yesus yang naik ke sorga. Apa itu?
bahwa dia yang berkuasa di surga dari di bumi. Kalau dia berkuasa mengatasi surga dan bumi, ia juga berarti dapat mengatasi persoalan umatnya. Amin. Amin. Mari kita jadi murid dan memuridkan orang lain. Dimulai dari dalam rumah kita. Kita harus lebih banyak membawa orang untuk disiapkan, dimenangkan, untuk dibaptis dalam nama Yesus. Bapak dan Ibu, orang-orang yang kita menangkan dalam pelayanan di gereja kita ini, siapa yang bawa? Bapak Ibu yang bawa. Saya hanya bagian memberitakan Injil, memantapkan mereka, terima Yesus, mereka dibaptis. Mereka kemudian menjadi bagian dari jemaat kita. Bapak dan Ibu adalah orang-orang potensial karena bertemu dengan orang-orang yang lain. Kemudian beri diri diajar. Jangan khawatir akan apa yang harus kita lakukan. Bahkan menghadapi risiko-risiko yang barangkali sulit bagi kita. Tuhan akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat kalau kita taat dan bersedia. Dan yang ketiga, sebagai penutup. Waktu Yesus terangkat ke surga, dikatakan tangannya memberkati murid-murid. Penerapan praktis bagi kita apa? Sampai hari ini, tangan Tuhan senantiasa terulur juga memberkati hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan khawatir akan hidup kita. Ya, jangan khawatir karena tangannya senantiasa terulur bagi kita untuk memberkati kita. Itulah sebabnya murid-murid pulang dengan sukacita dan Yesus ingatkan mereka pesan terakhir sekali. Jangan meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena mereka akan menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan juga mendampingi mereka dalam menjalani hidup. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita dengan peristiwa kenaikan Yesus akan memantapkan iman kita, akan mengingat kembali tentang peristiwa yang Yesus pesankan kepada kita dan membuat kita bersuka cita karena Allah senantiasa menurunkan tangannya untuk memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati.